sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan, haleluya. Hampir saya tidak dengar. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Ada sukacita bagian sini? Puji Tuhan. Ada sukacita bagian sini? Puji Tuhan. Sukacita. Kan? Layaknya kita bersukacita karena kita masih hidup hari ini. Tuhan berada. Kan? Tuhan memberi kita kekuatan. Kan? Puji Tuhan. Saya buat sedikit kemampuan punya. Haleluya. Pada hari ini sekolah minggu sudah masuk ke dalam. Puji Tuhan. Belum diarahkan lagi sudah. Mereka tahu mereka akan Tuhan. Puji Tuhan. Bagi kemuliaan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan. Pastinya begitu. Dan terjadi begitu pun bersyukur juga kan? Ini pun juga silakan. Oke, pada hari ini untuk pengetahuan kita, gembala kita tidak ada pada hari ini. Karena jangan risau, ada gembala yang terbaik. Siapakah namanya? Yesus. Itulah gembala yang terbaik. Oke. Mengalahkan segala gembala-gembala yang disebut gembala di dunia. Itulah gembala yang terbaik. Yaitu Bapak kita. Seorang bapak dengan anaknya takkan dia biarkan anaknya kebetulan. Puji Tuhan, Bapak kita di surga. Yesus namanya. Itulah gembala yang terbaik. Oke. Mari kita membuka firman Tuhan. Matius 7 ayat yang pertama hingga ke-12. Matius 7 dari mulai 1 hingga 12. Sebelum saya membaca ini saudara, saya bagi sedia saudara untuk melihatnya. Baik, hari ini kita belajar tentang apa? Di sini ada bapak-bapak, ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada pula pemuda-pemuda, ada juga pemudi-pemudi. Hari ini kita belajar tentang community dalam kerajaan Tuhan. Oke? Community dalam kerajaan Tuhan ataupun keluarga di dalam kerajaan Tuhan. Saudara, untuk pengetahuan kita semua, sebelum kita diselamatkan ataupun selepas kita diselamatkan dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengikuti Yesus dalam penguburannya itu baptisan air, dan kita berjanji kepada Tuhan kita mau bertobat. Betul kan ya? Itu langkah untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Selepas masuk dalam kerajaan Tuhan, kita sudah disebut keluarga Tuhan. Betul? Berarti keluarga dalam kerajaan Tuhan ini bukan seorang. Kerajaan Tuhan itu ada di antara kita. Di antara itu apa maknanya? Bukan seorang, banyak. Itulah sebut keluarga Tuhan, tapi community, kumpulan dalam kerajaan Tuhan. Itu maksudnya di antara. Berarti kerajaan Tuhan itu ada di dalam hati saudara dan ada dalam hati saya. Tuhan berkuasa di sini bekerja juga di dalam hati saudara. Jadi apabila satu perkumpulan disebutnya community ataupun keluarga. Jadi keluarga dalam kerajaan Tuhan. Jangan anggap yang lain itu, kalau di dunia ini gambaran ibu bapak dan keluarganya itu adalah gambaran keluarga. Jadi itu adalah satu keluarga dunia. Tapi keluarga dalam kerajaan Tuhan secara rohaninya, setiap orang yang dilahirkan dalam kerajaan Tuhan sudah diselamatkan, dia sudah mulai jadi baik dalam kerajaan Tuhan. Sudah bertobat, berjanji akan bertobat terus. Jangan separuh-separuh. Sudah dibaptis senang saja. Betul kan ya? Masuk dalam air, bangkit saja, terima Yesus. Mungkin mudah, tapi bagaimana bertobatnya? Senang saja. Bukan mudah. Berjanji Tuhan aku mau bertobat.
Tuhan inginkan kerajaan di dunia, datanglah kerajaanmu. Kata Tuhan kan? Dia pernah berkata dalam kitab tertulis di sini yang katakan datanglah kerajaan. Itulah maksudnya. Seperti di bumi seperti di surga. Kalau saya tidak salah di Lukas 17, datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Berarti kerajaan Tuhan itu dari surga turun di bumi, bukan maksudnya bumi ini di mana? Bumi ini ada di sini, tetapi Tuhan menjadikan surga di dalam hati kita. Dan setiap kita ada pada titik acara kita. Boleh paham? Kerajaan Tuhan. Nah, itu. Berarti Tuhan apabila bekerja dalam hati kita, itu disebutnya pekerjaan Tuhan. Mulai Tuhan bekerja. Secara kingdomnya, keseluruhannya adalah kerajaan Tuhan. Saudara juga pekerjaan Tuhan, Tuhan mau bekerja dan saya. Jadi satu keluarga. Oke? Datanglah kerajaan. Doa Bapak kan? Bapak mau berdoa. Jadi sekarang kita juga berdoa. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena Tuhan mau jadi dalam hati saudara. Kehendak Tuhan apakah kehendak? Tuhan mau menyelamatkan kita. Ya? Tuhan mau anak kita seperti Taman Eden yang sebelum jatuh dalam dosa. Betul. Waktu Adam dan Hawa diturunkan di Taman Eden, suasananya begitu baik. Belum mereka berdosa, hubungannya dengan Tuhan begitu intim. Bapak, mungkin begitu kan? Anak yang masih baik, bagaimana ibunya tahu? Menangis saja, tapi mama, dia tahu, bangsanya tidak tahu. Tetapi mamanya tahu apa keperluan karena dia minta susu, dikasih susu. Orang cacat tengkokak bisu, jadi salah, kumpul di nomor kita. Saudara, waktu saudara menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Roh Kudus itu, saudara akan berkata-kata dalam bahasa yang lain. Bahasa lain itu bahasa yang tidak dipahami. Kenapa bahasa tidak dipahami? Bahasa seperti itu kurang. Tetapi Tuhan tahu karena Anda dan Tuhan secara direct terus berdoa. Tetapi Tuhan tahu bahasanya tidak ketentuan, tidak dalam abjad. Kalau di sini ataupun saya. Jangan ngomong tidak ada panas. Ada. Itu bahasa hati, bahasa roh yang dalam hati kita. Maka Tuhan melawat kita. Tuhan tahu. Kita berbicara begitu mudah. Jangan heran yang berkata siapa apa-apa. Ataupun memuji Tuhan dengan cara yang lain. Dipujian. Nah itu bahasa roh. Bahasa dalam hati kita memberitahu saya. Tapi orang lain tidak mengerti. Dia sendiri pun tidak mengerti. Tetapi Bapa di surga mengerti. Tuhan menjadikan Taman Eden. Seperti itu Taman Eden. Taman yang baik dalam hati kita. Taman Eden dahulu tidak ada pertengkaran mereka sebelum jatuh dalam dosa. Mau masuk sana seperti itu? Dalam keluarga, dalam hati saudara? Mau kan? Siapa tidak mau? Saya rasa semua mau. Katakan pada diri kita, mau jadi Taman Eden ataupun Taman Anti Eden? Katakan. Mau kan Taman Eden dalam hati? Mau kan? Ajar. Kalau kita mau, oke. Kita setiap dibentuk oleh Tuhan. Di Tuhan. Ya. Gitu. Terima kasih yang baru datang. Puji Tuhan. Kami menyambut saudara. Oke, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih atas kedatangan saudara. Oke. Ingat, Taman Eden itu Tuhan inginkan terjadi, ataupun surga itu terjadi indah dalam hati kita. Katakan pada diri kita sendiri, mau jadi Taman Eden, tidak mau jadi Anti Eden. Katakan saudara. Sebelah katakan, mau jadi Eden ataupun Anti Eden. Suami istri tanya istri,
mau jadi Eden ke taman Eden, mau jadi tamannya Eden ataupun anti Eden, pembangkang segala kesenangan. Tidak mau kan? Tetapi ingat, selepas Adam dan Hawa ini berdosa kepada Tuhan disebabkan buah yang dirancang, yang diletakkan di taman Eden itu, dan mereka diperdaya oleh si iblis, tertipu, maka jatuh lagi dan terpisah. Dulu Kristen pada Tuhan, sekarang membelakang. Kan? Coba suami istri senyum sekali, tetapi sudah melakukan pertengkaran karena ada sebab. Timu muka pun tidak, kau belakang sana, aku di depan. Kan? Ya, betul kan kamu tulis kan? Coba kalau dalam keadaan sukacita, ya mau minta apa? Wah, senang sekali kan? Mungkin dibagi senyuman lagi. Kalau sudah waktu bertengkar, minta maaf, muka pun jadi sangkar sudah. Kan? Muka di sebelah sana ke kiri, yang sebelah ke kanan. Karena gaduh. Itu pertengkaran di antara permusuhan di antara Tuhan dan manusia, karena Tuhan benci akan dosa. Itu kan? Jadi berhati-hati dengan dosa. Jangan coba-coba. Jangan tinggal terus kepada dosa. Saudara, Tuhan mau di dunia ini suasana seperti surga. Kan? Itu kita. Kalaulah suasana surga itu sudah turun dan terjadi dan dilakukan, dipelihara, dibina, dipelihara, aman dunia ini. Di surga tidak tengkar. Ada tak? Surga tidak tengkar. Surga tidak benci. Itu semua yang berada di dunia sekarang ini, keinginan kebanyakan. Keinginan roh itu mulai singkir. Sekarang kita melihat dunia bagaimana. Mereka diberikan, mereka berpikir secara mendapat dengan sifat-sifat mereka seperti dunia, seperti ke arah sifat itu, bukan ke arah sifat seperti itu. Ya kan? Anak-anak sekarang mulai memperuntuk. Perkataan-perkataan pun tak sopan. Ya? Kebanyakan tak sopan. Itu dunia. Ketamakan ada, menjadi hamba uang. Itu uang lebih hebat kepada Tuhan. Itulah pikirannya. Itu hamba uang. Pikirannya, uang itu segalanya. Uang itu ada. Nomor 2 tuh. Itu uang. Hamba uang. Oleh karena pentingnya uang itu sangat, sehingga tidak pentingkan Tuhan, dia bekerja terus sampai tidak menghiraukan lagi soal kesehatan, soal keluarganya, soal dengan Tuhan. Beribadah, berdoa pun tidak sudah. Katanya saya busy karena tugas kerja, tidak mau berdoa. Tidak lama angkat. Kalau ada anak Tuhan seperti itu, alamat angkat. Tetapi Tuhan memberi nasihat kita, jangan tinggal di dalam dosa. Oke, anak-anak Tuhan. Oke, mari kita membaca firman Tuhan. Matius 7 ayat 1 hingga 12. Saya akan membaca di sini. Menghakimi. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena demikian penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,
padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selembar itu dari mata saudaramu. 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab Peraturan. Begitu kan? Saudara, ada dua perkara yang sangat merusak dalam kerajaan Tuhan. Apa itu? Tuhan mau jadi aman kan? Jangan dulu kita tafsir lebih jauh. Kita adalah sesama. Ada dua sikap yang sangat merusak dalam komunitas atau dalam community keluarga Tuhan. Pertama, menghakimi. Tahu saudara bagaimana menghakimi? Melihat kesalahan orang lain, lalu wah itu kesalahannya, dihakimi kau salah. Kan? Selalu dalam pihak keluarga, kerajaan, atau tempat kerja, selalu berlaku penghakiman. Penghakiman katanya engkau salah, aku benar. Belum tahu diadili kita benar atau tidak. Saling mempersalahkan. Apabila mempersalahkan, apa yang terjadi? Yang satu tak mengaku, engkau curi barang itu. Katanya aku tidak. Ada kamu lah bertengkar. Pertengkaran demi pertengkaran sudah jadi gosip. Marah sudah terjadi. Tengkar. Marah sudah, setan pun mulai melontarkan roh jahat yang lebih jahat amarahnya. Pengaduan mereka, pembunuh. Nah itu penghakiman dari mulainya penghakiman. Kan? Kedua dalam penghakiman ini, apabila dia lihat orang berbuat dosa, contoh berzina, wah, dia nampak dia berzina, salah dia sama si anu. Mulai memperkatakan dan kebarkan kepada yang lain, yang katakan, si anu begini. Wah, satu kelompok rusak. Gara-gara itu, karena penghakiman. Tuhan mengejar orang-orang yang apabila melihat dosa itu yang dilakukan oleh sesama, Tuhan tidak inginkan diperhebohkan itu perkara. Tetapi Tuhan inginkan apa? Melihat dia, memberi dia teguran, penyelidikan dahulu. Bukan engkau terus lantak dia. Tidak. Tuhan ingin supaya masalah itu diselesaikan dahulu sesama. Contoh aku dan Tuhan ada perselisihan, saya nampak dia buat dosa. Saya datang kepada dia. Saya sedih lagi, saudara. Kamu ada kesalahan, boleh kita minta dan saudara berubah dan fungsikan apa masalah itu. Dengan orang ada syaratnya, boleh. Jangan seorang mantap di kala ramai pengunjung. Penzina. Wah, seperti orang Farisi. Kalian ramai seorang penzina. Tuhan kata, siapa yang tidak pernah berzina? Kan? Yesus kepada orang Farisi, dan penzina dia kasih ini.
Bukan maksudnya Yesus mengasihi orang berzina, orang berdosa, Tuhan Yesus ikut berdosa. Tidak. Tidak. Tuhan mengasihi. Pimpin dia ke jalan yang benar. Macam mana memimpin? Panggil dia. Jangan hebohkan masalahnya. Kalau sudah dihebohkan, yang satu pun sudah dengar, hebohkan ke kiri dan ke kanan, hancur. Begadungan, sudah satu gosip. Yang teraniaya ini bukan tinggal dalam kerajaan Tuhan, sudah dia lari jatuh terus. Bingung muka pun tidak. Coba suami istri kadu karena penghakiman. Ya kadu terus. Kalau tiada persamaan sudah, tiada perbincangan yang baik, gaduh-gaduh, cerai. Aku cerai engkau sekarang. Dan ya, perceraian mana terjadi? Perpecahan. Di surga mana ada perpecahan? Kita satu tubuh, satu keluarga. Yesus kepalanya. Kepala ini kitalah tubuhnya, yang satu ada tangan, kaki. Kalau tangan sebelah sudah dipotong, bercerai susah, tak imbang, kan? Kaki sudah dipotong satu, kepalanya masih jalan, pinang-pinang sudah. Mungkin demikian, kan? Jadi engkau itu keluarga, satu keluarga Tuhan. Tidak salah untuk bertegur, tapi ada syaratnya. Galatia 6 ayat 1 boleh melihat. Ada syaratnya kalau menyelidiki seseorang. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata di sini, engkau pandang balok mata di orang lain, tetapi Anda sendiri tidak melihat balok yang ada di dalam matamu. Katakan dalam mata. Balok di dalam mata itu dosa. Kita melihat dosa orang lain, tetapi kita tidak melihat dosa kita sendiri. Apa Tuhan katakan? Keluarkan dulu balok dari matamu. Ya, tugas perlu kita. Sebelum kita mengeluarkan balok mata orang lain, keluarkan dulu. Kan? Bagaimana kita mengubah orang sendiri pun belum diubah? Bagaimana? Ubah dulu. Minta Tuhan. Nah, itu perkara menghakimi, merusak dalam kerajaan Tuhan. Dan kedua, memaksa. Mari kita melihat firman Tuhan. Yang tadi, mutiara. Ada yang katakan di sini, hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Apa maksud firman Tuhan? Benda yang kudus, firman Tuhan. Mutiara, benda yang berharga. Kalau kita pikirkan, itu babi dan anjing tidak perlu mutiara, betul kan tidak? Tidak perlu makanan. Orang lapar, jangan dibagi mutiara, bagi makan. Mutiara itu barang yang hikmat, kebijaksanaan kita, pengalaman kita. Nah, itu apa yang kita alami. Yang seorang belum mampu, jangan paksa dia. Kalau kau paksa dia nantak berak, dia akan tubuh kita. Itu babi menyerang, memoyang-moyangan kita. Sudah tidak? Jangan paksa, amat merusak dalam keluarga Tuhan. Kalau dia mampu berbuat satu kerja yang itu, silakan saja. Boleh kau katakan, tapi jangan paksa. Injil juga itu banyak kudus, yang asing daripada dunia, banyak kudus. Kan? Firman Tuhan. Ini. Kalau di seberang sana kita beritakan jangan paksa. Dia terima itu dulunya urusan. Macam kita sini, oke? Ada contoh dia bilang, dia batu yang besar, sedangkan batu yang kecil susah dia mengangkat. Saya kasih batu yang besar, ambil aja. Penting, jangan paksa. Biarkan dulu, tunggu waktu. Tuhan ada waktu, ada masa. Ada masa. Macam mana? Jangan paksa. Kalau budak yang baru baik perlukan susu, kalau kau bagi makanan yang keras, apa jadi itu budak?
mungkin cerebral ataupun mati karena stres. Belum jadi lagi sudah mau umpan di satu tempat yang lain, dia akan mati. Ya, betul kan? Jangan paksa. Paksa itu bahaya, sangat merusak dalam kerajaan Tuhan. Coba suami istri, dia paksa istrinya berbuat yang dia tidak bikin. Dia lintang pukang, kalau tidak silap sikit, ini tangan yang sampai. Kalau tangan tidak sampai, skor yang sampai. Kan? Pergi masak, wah dalam keluarga itu si istri pun tangan penat. Aku penat, Pak, mau sendiri lah. Kan? Tidak tahu. Saya katakan, paksa kan? Kan paksa. Kan? Dia marah. Nah, aku ambil. Pukul. Nah, anak berpikir jangan paksa. Paksa itu akan merusak. Kan? Boleh paham? Apabila kita kabarkan Injil kepada yang lain, kepada orang yang belum diselamatkan, kalau dia terima, silakan saja. Kalau dia tidak terima, jangan paksa. Katakan itu beritahu saja. Dan orang lain, baik di sini ataupun di luar sana, jangan coba-coba untuk menghakimi. Kenapa? Kita tidak mampu menghakimi. Kita tidak tahu apa yang tersirat dalam pikiran dan hati. Tuhan saja yang layak. Tapi kita layak berdoa. Kita sudah koreksikan, kita bagi nasihat dia, tak boleh kau berubah. Tak boleh. Bagaimana cara? Kalau anak dan anak-anak berbincang sesama, tentu dalam keluarga, kalau dia tidak boleh bikin itu kerja, dia akan repot kepada bapaknya. Bapak, adik saya pukul saya, abang pukul saya. Kan? Ada yang Kalau dalam kerajaan Tuhan, hal keluarga, kalau kita sudah kongsikan kepada dia, minta dia berubah, tak mau berubah, repot pada bapak. Siapa bapak itu? Repot kepada Yesus, berdoa, kasih dia Tuhan. Saya sudah banyak kali datang kepadanya supaya dia bertobat, meminta dia berubah, mengubah sifatnya yang ganas itu, yang garang lagi pemarah katanya. Tapi tidak boleh. Tapi Tuhan, aku berikan kepada Anda. Doakan dia. Kenapa kau berikan Bapak? Bapak yang akan mengubah. Kan? Karena dia yang boleh mengetahui segalanya. Boleh. Lakukan. Lakukan itu. Saya pun boleh praktek demikian saudara. Dan kalian saya pun praktek. Dari dahulu saya mulai mempraktek itu Bapak. Melihat kesalahan orang jangan gosip. Kalau sudah dengar ya sudah. Tapi boleh berdoa untuk dia. Jangan permalukan dia. Kalau sudah dipermalu, Allah tidak ada lagi berdiri di sini. Pulang terus. Merusakkan. Ingat, dosa yang besar yang dihakimi dan menghakimi, yang menghakimi itu pada dosa. Nah, itu kata, kenapa dia lebih besar dosa? Dia menjadi seperti Tuhan menghakimi. Tuhan yang lain. Tetapi menegur boleh dengan syarat Galatia 6 ayat 1 itu. Berarti kalau kita melihat keluarga kita melakukan kesalahan, tegur lagi. Apabila menegur dengan cara apa? Lemah lembut. Dengan doa yang lemah lembut. Dia tidak katakan di sana ramai orang. Tahu kenapa? Ditegur dengan cara lemah lembut. Dan ingat, jangan kamu sendiri dicobai karena percobaan akan datang. Apabila kita mengoreksi ataupun menyelidiki orang, dosa orang memperhatikan ini, bila kita menegur kita akan dicobai dulu. Jadi berhati. Kalau tidak mampu itu jangan coba-coba. Doa terus, melihat berdoa kepada. Itu dua perkara yang sangat merusak dalam kerajaan Tuhan. Tetapi dua perkara juga yang membangun dalam kerajaan Tuhan. Karena kerajaan Tuhan itu dibina. Tuhan adakan di dunia ini dibina, dibangunkan, dan dipelihara. Kalau suami istri sudah kawin dan begitu saja tidak dipelihara, sampai tidak anakku mungkin tidak ada saudara, kan? Begitu. Kita perlu
bangunkan, dan pelihara. Dua perkara yang sangat membangun ataupun memelihara keluarga. Yang kita baca di sini dia katakan minta. Perkataan minta itu perkara yang sangat baik dalam keluarga Tuhan. Minta. Bagaimana arti minta itu? Minta maksudnya adalah kalau dia melakukan kesilapan, minta dia berubah. Saudara boleh minta dia berubah. Cuma, harus dengan harus berubah begini. Itu tanda berupa bentuk penghakiman. Bukan dia tambah senang hati, tambah hancur hati. Tambah rusak. Kalau yang baru berkasih-kasih, si pria dan si pemudi, mula-mula aku cinta kepadamu, sudah marah-marah dengan aku benci kepadamu. Itu bahasa mulai hakim dan menghakimi, lama-lama sudah tak ada hasil. Demikian juga minta, bolehkah berubah dengan cara ini, dengan perbuatan supaya tidak tinggal dalam dosa? Minta dia berubah. Kalau dia masih tonton TV yang tidak bagus, yang lucah-lucah, minta maaf, kasih tahu dengan minta dia supaya berubah. Boleh tak? Itu satu permintaan. Jangan ini, jangan itu. Panas. Memang betul. Niat dia baik untuk menyampaikan, tapi caranya tidak benar. Dalam berupa penghakiman kan? Aku katakan kepada minta, tolonglah. Sebab Tuhan katakan di sini, minta. Tangan bapak yang duniawi kalau anaknya minta roti dikasih batu. Kan? Minta, mohon. Atau akan dia mohon kepada Bapak. Kita juga minta kepada Bapak di surga. Bapak duniawi banyak juga, Bapak yang rohani, Bapak minta dia minta. Bapak ini keperluan kami. Satu pembangunan dari segi material ataupun rohaninya minta kepada Bapak. Ubahlah Tuhan. Itu satu permintaan. Minta Tuhan mengubah hati. Seperti hatimu Bapak, mau saya tidak, Tuhan tidak lakukan. Kalau benar-benar kita hati sudah terbuka. Kalau perkataan di mulut minta, tetapi di hati tidak minta, tidak berguna. Harus sama, kan? Kejujuran. Waktu perkawinan pun demikian, harus ada persetujuan dengan baiknya. Jangan yang satu setuju, yang satu tak setuju, yang satu setuju, yang satu setuju, tapi yang satu setuju di mulut tetapi di hati tidak. Jangan. Buat masa. Mau Tuhan, aku mau menyembah Engkau. Luaran dan dalam. Itu. Jangan macam kuburan apa cantik di dalamnya tulang belulang, bau busuk, tidak berguna. Jangan jadi kuburan. Banyak orang kita yang sudah jadi kuburan. Singkirkan itu kuburan itu, bersihkan. Jangan jadi kuburan. Kalau banyak kuburan minta maaf. Alamat saja. Kuburan hanya nampak di luar cantik, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Menakutkan saja. Coba cantik itu di dalamnya kuburan. Rasa takut ada, bentar ada setan lain macam. Ya. Karena kalau orang seperti itu, baik di luar tetapi dalam hatinya seperti itu, kita dapat merasa takut dengan dia. Segala tulang belulang apa itu kebusukan dalam hatinya? Di sanalah roh perzinan dalam hatinya, roh pemarah, roh kedengkian, roh kebencian, roh kesombongan itu jadi rumah yang betul-betul rumah yang di dalamnya bersih. Itu lebih tak pertobatan yang sejati. Bertobat. Coba buat kita jadi kudus. Kudus Tuhan, kudus juga. Itu perkara minta adalah sesuatu perkara yang sangat membangun dalam gereja, dalam keluarga Tuhan. Dan kedua, sifat
sikap yang baik untuk membangun. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa dia katakan? Segala yang kamu kehendaki, yang orang lain berbuat kepada kita, berbuat juga kepada kita. Coba Anda marah kepada dia juga dia marah. Hah? Jadi, kamu tak? Jadi Tuhan. Tapi coba kita senyum dengan dia pun senyum, kan? Pagi Tuhan, pagi juga. Ya, ini perkara. Coba kau benci dengan dia. Aku benci itu. Lama-lama tak benci, akhirnya jadi benci. Mula-mula saja, kan? Ah, coba pria dan pemuda ini baru berjumpa, kenal dan kenal sudah. Wah, mulai sudah berkutiknya kisah cinta katanya. Romantik sudah mulai. Karena dia pun mau dikasihi, yang seperempat pun mau dikasihi, akhirnya kasih mereka jadi kawin. Kan? Coba kalau yang satu kasih, yang satu tidak akan jadi. Kan? Mau dikasihi. Itu dari segi hati, kan? Bagaimana dengan memberi ini? Kalau kita memberikan orang dengan uang, karena ada sebab, karena membantu dia dalam kesusahan, kita beri. Mungkin kita beri terjadi. Ya? Yang apa yang ada pada jangan yang paksa. Untuk tujuan membantu dia. Kalau yang orang senang, untuk apa kau bagi dia duit? Orang yang susah, kan? Itu dokter perlu orang yang sakit. Itu orang yang sehat tidak perlu dokter. Benar kan? Orang sakit tidak jumpa dokter. Memberi itu kesesuaian, keperluan, kan? Itu. Kalau orang mengasihi kita, kita juga kasihi dia. Kan? Kalau orang memberi hormat, kita hormat. Berarti perkara-perkara yang menyenangkan, bukan itu saja banyak. Kan? Kalau mau menyenangkan si suami dan istri, wah, pagi-pagi kau suka dilayani, bilang selamat pagi bos. Wah, selamat pagi saya. Kan? Wah, hati bau punya selamat pagi saya. lebih utuh lagi mereka. Dulunya mungkin benci, tapi hari ini mau berubah kan? Mau berubah. Jadi kalau kau suka kasih juga. Bagaimana? Jangan berbuat. Selamat pagi Dale. Wah, ini apa jadi dengan istri saya ini? Dulu tidak begini, hari ini jadi begini. Wah, mungkin mula-mula tidak dapat terima, mungkin sombongnya lagi ada. Mungkin begitu kan? Biasa. Dalam jalan-jalan pun memang begitu kan? Ya biasa, boleh malu-malu kucing mungkin, tapi dalam hati, kan? Ya pun pernah juga dulu malu-malu. Wah, mau dikasihi kan? Tahu, bapak kita lebih tahu, kan? Ada bapak-bapak begitu. Malu kan? Kadang-kadang kalau terlalu setia ini, ada pun mulai ada perubahan yang terbaru. Dulunya benci-benci, tidak begitu, tiba-tiba begitu. Stress kan? Karena dia heran apa yang terjadi dengan istrinya. Kalau tiba-tiba dahulu melayani dengan tidak baik, sekarang melayani dengan baik. Suara pun halus lembut sudah. Saya mau makan apa hari ini? Kan? Yang satu bilang apa saja. Wah, mulai lembut. Coba kata-kata. Mau makan apa? Apa kau cakap? Kan? Memang begitu. Kan? Jadi berbuatlah yang seperti apa yang kita lakukan, yang senang memudahkan. Kuasai hidup. Kalau tidak dapat melakukan itu, minta Tuhan tolong supaya hati kita diubah menjadi seperti itu. Yang mengasihi
kepada sesama, ada kepercayaan kepada Tuhan, ada kasih. Itu penting. Kasih itu mengikat segalanya. Kasih ini tidak berkesudahan, saudara. Kalau Tuhan sudah memberi kita kasih, kita juga memberikan kasih kepadanya. Ya, saling balas dan membalas dan kasih. Kasih yang benar-benar. Karena kasih yang di bumi ini Tuhan beri seperti kasih, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, ada penguasaan diri. Di surga pun itulah yang diamalkan di sana. Tuhan mengamalkan itu, malaikat mengamalkan itu. Yang kita ini dipersediakan di dunia, dalam keluarganya, keluarga Tuhan. Selidiki, koreksi diri sendiri. Firman katakan, balok yang ada di dalam mata. Selidiki, kalau ada balok dalam mata kita. Kalau ada dosa di dalam hati kita, selidiki. Kalau ada, tinggalkan. Jangan tinggal dalam dosa terus. Oke? Kita jangan tinggal dalam dosa terus. Ikan, kalau ikan tinggal di laut, di air, kalau dia tinggi di darat, dia pasti mati. Tetapi kalau dia tinggal di darat sama beberapa menit, beberapa tidak lama, dia masih hidup. Dan tinggal kembali dalam air, dia akan hidup. Begitu juga dengan kita. Dalam kerajaan Tuhan, ada saja dosa terjadi, tetapi jangan tinggal. Jangan tinggal lama dalam dosa. Lepas kita koreksi dalam hidup kita berdosa, baca contoh perzinaan, tinggalkan itu. Terus kembali kepada jalan yang benar. Berarti kembali kepada jalan benar, jangan bikin dosa. Bukan itu contoh. Ada banyak kan. Jadi itu, terus ke jalan yang benar kembali. Jadi Tuhan pun senang hati, iblis mulai sakit hati, kan? Wah, kalau mula-mula dia tinggal dalam dosa, si iblis pun naik ego karena ada murid baru. Tapi kalau dia sudah tinggalkan itu dosa, dia bertobat kepada Tuhan, si setan pun mulai merasa, apa ini? Dia umpan lagi, kan? Awas dia. Tapi Tuhan senang hati karena dia kembali ke jalan yang benar. Begitu. Mari kita bangkit. Kita para musik. Haleluya Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan itu. Mari kita merenungkan firman itu. Kebesaran Tuhan itu dalam hati kita. Jangan pandang ke kiri ke kanan. Tutup mata saudara, angkat tangan kepada Tuhan. Mulaikan penyembuhan kepada Tuhan pikiran dan hati kita. Kita hayati firman Tuhan itu. Kita mau jadi seperti hati Tuhan yang baik. Itulah kehendak hati kita. Kita minta Tuhan supaya bukan. Saudara, mari kita menyadari benar-benar hidup kita. Palok-palok dosa-dosa yang ada pada kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita mulai berubah dengan cara yang Tuhan ingin kehendaki. Dengan keadaan sikap doa, mari kita memuji Tuhan. Tapi sampai dia jadi 15 menit.
memerdekakan. Tuhan melakukannya. Kita tidak mampu, tapi kita minta kepada Bapa kita di surga. Bapa kita yang menjamah kita, yang berdiri ke belakang, ini berubah. Angkat tanganku kepada Tuhan benar-benar. Biarlah kegelapan itu yang berada dalam pikiran hati diusir di dalam nama Yesus. Biar Yesus yang mengubah hati kita. Haleluya. Minta kepada Tuhan, minta kepada Yesus untuk mengubah hati kita, membebaskan kita yang tertawan, yang tertindak. Haleluya. Kristus. Haleluya. Nah, hari ini Tuhan, haleluya. Mari kita memuji Tuhan kemurahan-kemurahan. Baiknya hidup sama dia Tuhan. Sampai dia Hidup